Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Ibu akan membahas pelajaran matematika. Di semester 2 ini kita akan memulai pelajaran matematikanya dari bangun datar, beraturan, dan tidak beraturan. Jadi disimak videonya baik-baik ya nak. Nah, yang pertama kita akan bahas ada bangun datar beraturan. Nah, bangun datar beraturan ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Ciri-ciri yang pertama, ada panjang setiap sisinya sama. Lalu, ciri-ciri yang kedua, ada besar setiap sudutnya sama. Jadi, kalian harus melihat dulu apabila ada pertanyaan tentang bangun datar beraturan atau yang tidak beraturan. Kalian lihat dulu gambarnya, lalu kalian hafalkan atau kalian ingat ciri-cirinya itu seperti apa. Setelah itu baru kalian bisa menentukan bangun datar tersebut itu termasuk bangun datar yang beraturan atau yang tidak beraturan. Jadi bukan berikan contoh. Contoh yang pertama, di sini ada bangun datar persegi. Ini namanya bangun datar persegi. Nah, kita akan lihat dulu ciri-ciri yang pertama dari bangun datar persegi ini. Yang pertama itu ada panjang setiap sisinya sama. Kita lihat di persegi ini, setiap sisinya itu harus sama. Kalian tahu mana yang sisi? Sisi ini bagian yang panjangnya ini. Ini dinamakannya sisi. Nih, ini kerangkanya namanya sisi ya. Setelah itu kita lihat sisinya ini pasti panjangnya sama. Persegi ini pasti ukurannya sama. Ya. Lalu setelah itu kita lihat ciri-ciri yang kedua. Besar setiap sudutnya sama. Kalian harus tahu dulu sudut itu yang mana. Sudut itu yang pojokannya ini nih. Kita lihat nih. Di ujung-ujungnya ini dia mempunyai sudut yang sama, yaitu adalah sudut 90 derajat. Nah, setiap sudutnya bisa dilihat sama, 90 derajat, 90 derajat, 90 derajat, dan 90 derajat. Jadi, bangun datar persegi ini sudah termasuk bangun datar yang memiliki ciri-ciri beraturan. Tadi yang pertama apa? Sisinya sama panjang. Lalu yang kedua, sudutnya pun juga sama besarnya. Jadi, ini dinamakan bangun datar beraturan. Ibu akan berikan contoh yang kedua untuk bangun datar beraturan. Baik, untuk contoh yang kedua kalian bisa perhatikan. Ibu sudah gambarkan bangun datar, disebutnya ini namanya segitiga sama kaki. Nah, di segitiga sama kaki ini kita lihat dulu ciri-ciri yang pertamanya, panjang setiap sisinya sama. Kita lihat di sini panjang sisinya sama. Kalian bisa gambarkan sendiri nanti persegi sama segitiga sama kaki. Itu persegi sama segitiga sama kaki, kalian harus samakan panjangnya. Jadi contohnya, kalau sisinya kalian di sini 7 cm, maka di bawahnya 7 cm dan di sampingnya pun juga sama 7 cm. Itu dinamakan bangun datar beraturan. Nah, Ibu berikan contohnya, ini ada segitiga sama kaki. Nah, jadi segitiga sama kaki ini pasti sisinya sama. Lalu setelah itu kita lihat untuk sudutnya. Sudutnya sama besar apa tidak? Sudutnya itu sudah pasti sama besar. Nah, di sini sudah sama besar. Biasanya ini sudutnya sekitar 30 derajat sampai 40 derajat. Masing-masingnya harus sama. Itu dinamakan bangun datar beraturan. Sudah paham ya untuk bangun datar beraturan? Ibu akan melanjutkan untuk bangun datar yang tidak beraturan. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang bangun datar tidak beraturan. Bisa kalian baca dan kalian lihat. Bangun datar tidak beraturan, ciri-ciri yang pertama yaitu adalah panjang setiap sisinya tidak sama.
Lalu yang kedua, besar setiap sudutnya tidak sama. Jadi bangun datar tidak beraturan ini kebalikannya dari bangun datar beraturan. Bisa dilihat contohnya. Contohnya yang pertama itu ada persegi panjang. Di sini ada bangun datar persegi panjang. Nah, persegi panjang ini kita lihat dulu ciri-cirinya seperti apa. Yang pertama, panjang setiap sisinya tidak sama. Mana yang tidak sama? Sisinya itu adalah yang pinggirannya atau kerangkanya. Tidak samanya dari mana? Dilihat dari panjang dan lebarnya. Panjangnya contohnya 10 cm, tetapi lebarnya 8 cm. Itu tidak sama. Jadi panjang sama lebarnya itu tidak sama. Lalu yang kedua, besar setiap sudutnya tidak sama. Bisa dilihat jika di sini untuk bangun datar persegi panjang dia sudutnya sama, tetapi untuk bangun datar ini tetap dibilangnya tidak beraturan karena dari sisinya sudah tidak sama. Jadi untuk sudutnya dia tetap sama, tetapi untuk persegi panjang dibilang tidak beraturan. Seperti itu. Ibu akan berikan contoh yang kedua. Contoh yang kedua, di sini ada bangun datar trapesium. Bangun datar trapesium ini kita lihat dulu ciri-cirinya. Ciri-ciri yang pertama, panjang setiap sisinya tidak sama. Bisa dilihat ya, perbedaannya kelihatan sekali. Untuk yang atasnya pendek, lalu yang sampingnya juga tidak terlalu panjang, tetapi untuk bawahnya dia panjang sekali. Nah, di sini sudah terlihat bahwa panjang setiap sisinya tidak sama. Lalu yang kedua, besar setiap sudutnya tidak sama. Dilihat setiap sudutnya. Di sini sudut untuk sekitar sudutnya itu 100 derajat sampai 110 derajat. Lalu di bawahnya dia sudut lancip sekitar 30 derajat. Jadi tidak sama untuk sudutnya. Jadi bangun datar trapesium ini termasuk bangun datar yang tidak beraturan. Lalu persegi panjang juga sama, termasuk bangun datar yang tidak beraturan, walaupun persegi panjang mempunyai sudut yang sama. Seperti itu. Apabila ada yang belum paham, bisa langsung tanyakan ke ibu. Kalian bisa kerjakan buku matematikanya, dibuka coba buku matematikanya. Kalian kerjakan halaman 126 bagian tabel. Lalu kalian kerjakan juga halaman 127 sampai 128. Nah, ibu kasih contoh yang pertama untuk halaman 127. Ibu akan berikan contoh untuk halaman 127. Di nomor 1 itu ada bangun datar belah ketupat. Dinamakan bangun datar belah ketupat. Lalu pertanyaannya ditanyakan bangun datar. Nah, bangun datarnya ini bangun datar yang jenis apa? Kalian bisa tulis jenis yang beraturan atau tidak beraturan. Jika nomor 1 jawabannya bangun datar yang tidak beraturan. Lalu setelah itu untuk alasannya kalian bisa isi. Alasannya kenapa disebut bangun datar tidak beraturan? Karena memiliki sisi tidak sama panjang. Bisa dilihat sisinya tidak sama panjang. Nih, bagian yang ini panjang, lalu bagian ini lebih pendek, dan bagian ini panjang, lalu yang bagian ini juga lebih pendek. Jadi memiliki sisi yang tidak sama panjang. Lalu yang kedua, memiliki sudut tidak sama. Bisa dilihat sudutnya. Sudutnya yang paling atas ini sudut lancip 30 derajat. Lalu setelah itu sampingnya sudutnya sekitar 100 derajat.
Beda ya, sudah terlihat beda. Yang kiri dan kanan sudah beda. Jadi bangun datar belah ketupat ini disebut bangun datar tidak beraturan dan memiliki alasan tidak sama sisinya. Lalu sudutnya pun tidak sama. Kalian bisa isi atau bisa mengikuti contoh seperti ibu seperti ini. Nanti kalian bisa langsung tulis di buku matematikanya. Kalau tidak muat nggak apa-apa, bisa tulis di buku tulis, tapi lebih baik tulisnya di kertas lembar lalu di staples seperti biasa. Seperti itu ya, agar tidak tercecer kemana-mana jawabannya. Baik, ibu akhiri video untuk kali ini. Apabila ada yang belum mengerti bisa ditanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.